Film ini akan berkisah tentang sniper CIA terbaik yang akan menguak kasus besar penculikan dan penjualan wanita internasional. Nah, bagaimanakah aksinya? Penasaran? Langsung saja siapkan diri kalian. Ayo kita mulai. Pada malam yang tenang, seorang sniper terbaik dari anggota CIA bernama Brandon tengah memata-matai seseorang. Brandon ditugaskan atasannya yang dijuluki Zero untuk memata-matai wakil kepala keamanan FBI yang bernama Chusumano, yang sedang ditugaskan untuk menangkap dalang penculikan dan penjualan wanita yaitu Laura Lake. Zero tak dapat mempercayai Chusumano dalam tugas penangkapan itu karena ia mencium bau-bau persekongkolan. Beralih ke tempat di mana wanita-wanita yang diculik. Mereka dipaksa bekerja menjadi streamer aselole atau meraup untung dengan cara live di sosial media dengan pakaian-pakaian yang menggugah selera pria-pria sosmed yang kesepian. Terlihat satu anggota penjahat yang bernama Simon mendatangi satu wanita yang bernama Mary. Good. You're not. Simon meminta Mary segera pergi dari sana dan jangan cari tahu mengapa karena semua akan terungkap sebentar lagi. Sementara teropong Brandon telah menangkap gambar Chusumano yang malah terlihat sangat akrab dengan Laura Lake. Okay. Zero's not. Beralih ke pemimpin regu para penjahat tadi yang bernama Dex. Ia bersama teman-temannya tanpa rasa kemanusiaan menghabisi semua wanita-wanita yang sedang melakukan live streaming. Revenge. Kill the Goddard. Check. Beberapa saat kemudian, anggota FBI yang dipimpin Zero muncul. Namun semua penjahat sudah kabur, meninggalkan 9 mayat wanita streamer di sana. Tip them off. Zero mendapat telepon dari Brandon yang baru saja menangkap Chusumano. Karena melihat Chusumano bukannya menangkap, tapi malah membiarkan Laura Lake untuk pergi begitu saja. Esoknya di kantor CIA, Brandon didatangi Pak Kolonel. Brandon dianggap melakukan kesalahan besar karena menangkap Chusumano hanya karena prasangka saja. CIA officers you don't just arrest is the land of red tape. Dan Chusumano datang. Ia bilang Laura Lake tidak berhasil kabur. Justru berkat dia, Laura Lake ditemukan koid pagi ini di apartemennya. Gabriel, I'll send you the full report when I'm back. I know Zero's upset. He needed her. Dan karena Brandon telah lancang menangkap orang, apalagi orang itu adalah wakil kepala keamanan perbatasan, lencana Brandon diambil dan Brandon akan dirumahkan. Beralih ke anggota penculik yang sedang bersembunyi di base camp mereka. Dex yang tahu mereka hanya menghabisi 9 nyawa wanita saja tadi malam, semakin marah karena mengetahui pagi ini Mary sedang berada di kantor polisi. Dex langsung memerintahkan 2 anak buahnya yaitu Gildy dan Rosie untuk menembak dasnya Mary. What's the matter? You don't see any conveniently placed. Yeah, well, luckily I don't need. Sementara itu Zero juga datang ke kantor polisi untuk menemui Mary. Dan tak jauh dari sana, Gildy dan Rosie sudah bersiap untuk membidik. Setelah mendengar kronologinya, Zero meminta Mary untuk menelpon Simon. Namun sepertinya kertas nomor telepon Simon terjatuh. One second. What do you think? Dan saat Mary sudah di ambang pintu keluar kantor polisi, saat Gildy sudah bersiap menembak, Mary tiba-tiba menunduk karena melihat nomor telepon Simon yang tadi ia hilangkan, yang membuat tembakan Gildy meleset dan malah mengenai seorang petugas polisi. What? Did you miss? Well, you drive. Sementara itu, Brandon kembali bertemu dengan Pak Kolonel. Pak Kolonel yang sebentar lagi akan pensiun karena sudah tuir, mengatakan kepada Brandon bahwa sudah sering kali ia melihat petugas yang curang. Dan bukannya mereka ditangkap, tapi masih lolos atau malah dipromosikan. Nah, karena itulah ia tidak mau terlalu peduli jika memang Chusumano telah berbuat curang. Sementara Gildy dan Rosie kembali untuk melaporkan kegagalan mereka kepada Dex.
I got a bad feeling about those long faces. Do you have any clue? The brothers weren't successful. Namun, rekan Simon yaitu Manny tampak curiga kepadanya. Karena Simon terang-terangan terlihat senang atas kegagalan Gildy dan juga Rosie. Singkat cerita, malam pun tiba. Zero membawa Mary untuk bersembunyi di rumah mantan istrinya yang bernama Sally. Zero. Just need a place to live. People that are looking for her. Help us out. Tak berselang lama, Brandon juga datang untuk menyusun rencana selanjutnya dalam mengungkap kasus kejahatan internasional ini. Who was the better shot? Meeting with one of the best snipers in the world. Sniper in the world, right here at Arctic. Paginya, Zero mengajak Brandon dan Mary untuk mencari mantan bawahan Zero yang bernama Yuki, gadis keturunan Jepang. Have you ever seen this woman around here? Have you ever seen this woman around here? Di sebuah warkop, Brandon diajak seorang pria bernama Fit yang mengaku pernah melihat Yuki, lalu tiba-tiba down there. We never met. ya, Yuki yang belum tahu jika Brandon adalah temannya Zero melakukan gulat bebas ala MMA. Barulah saat Yuki berhasil dikalahkan, Zero muncul untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi. You would have let me finish. Awalnya Yuki tidak mau lagi untuk berurusan dengan masalah CIA ataupun FBI. What do you want? 30 seconds. Sex traffickers smuggle women into the club. No. What those like? Spent my life in one foster years in a pitch black shipping container. Namun, sebagai sesama wanita, Yuki berubah pikiran ketika mendengar tentang perdagangan manusia yang sangat mengerikan dari mulut Mary langsung. They killed everyone but me, and I need your help so that there's another group of girls. Okay. Harapan mereka selanjutnya tertuju kepada Simon yang telah menyelamatkan Mary. Dan Mary harus segera mengajak Simon untuk bertemu. You still got that number? I know a guy. Kemudian Yuki mengajak mereka menemui sahabatnya yang seorang hacker profesional. Yang ternyata pria yang mengantar Brandon tadi. Ia bernama Pete. Well, nice to meet you. What do you guys... We need your help. Beralih ke para penjahat, lagi-lagi Manny mencurigai Simon ketika sebuah nomor telepon baru terus-menerus menghubunginya. Simon? Hello? We got some organizing to do. Dan karena itu, diam-diam Manny menceritakannya kepada Dex tentang kecurigaannya kepada Simon. Dex pun bergegas mendatangi Simon, sementara nomor baru itu terus menelpon dan Simon terus-menerus menolaknya. I see the flashlight on your phone. Your missed calls. Block number. Dan Dex lah yang mengangkat telepon, yang tentu saja itu dari Mary. Dex mengancam dan memaksa Simon untuk membuat janji pertemuan. I can't wait to see you. To keep yourself alive just a little longer. Pak Kolonel telah menerima laporan kematian Laura Lake. Namun di foto jasadnya Laura, Pak Kolonel melihat tulisan di sebuah obat saset yang tertulis Amerika. Jadi Laura Lake tidak ditemukan di Inggris. Dan masih ada kemungkinan kematian Laura hanyalah sebuah settingan saja. Pak Kolonel mengatur pertemuannya dengan Chusumano di sebuah kafe. Dan betapa marahnya Chusumano menyadari Pak Kolonel sekarang percaya dan mendukung penuh Zero dan Brandon dalam kejahatan yang mungkin melibatkan Chusumano di dalamnya. Pagi yang cerah telah tiba, di mana sebentar lagi Mary harus memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Simon. Sementara Dex bersama Gildy, Simon, dan Relic sudah berada di atas atap sebuah bangunan. Dan saat Simon menerima pesan dari Mary yang sedang OTW ke warkop, terjadilah. Good job's done here, Simon. Mary sudah menunggu, tapi Simon tidak akan datang karena sudah berpindah alam. Dan terjadilah. Ya, Gildy lagi-lagi gagal membidik Mary dan menyisakan Yuki yang sedang berduel dengan Relic. Sementara Zero juga telah berduel dengan Dex karena kebetulan mereka berjumpa saat akan menggunakan lift. Pertarungan antar ketua kelompok berjalan sengit dan penuh rasa sakit. Dan setelah cukup lama bergulat, Zero akhirnya bisa menghabisi Dex.
Sementara duel Yuki dan Relik masih berlanjut. Namun, para polisi datang untuk menangkap Relik dan Brandon lah yang mengakhiri riwayat Relik di sana. Zero mendapatkan handphone si Dex. Lalu dengan keahlian Pete terlihatlah sebuah transaksi penjualan 12 orang wanita yang akan dikerjakan dalam waktu dekat ini. With 12 female mostly. Let's get to work. Zero, Brandon, dan Yuki bersiap menuju tempat transaksi jual beli manusia dilakukan. Ya, di gudang box-box mobil Zero dan Brandon akan mulai mengintai, sementara Yuki berperan sebagai penyusup. A dozen girls waiting in there, they're gonna be in running. Beralih sebentar ke sebuah rumah yang dimasuki seorang penyusup yang ternyata adalah si Pak Kolonel. Ya, Pak Kolonel serius ingin membuktikan kalau Chusumano pasti bersekongkol dengan Laura Lake. Dan tiba-tiba kembali ke gudang box. Yuki berhasil menghabisi 2 anggota penjahat. Namun hal itu menimbulkan kegaduhan dan tembak-tembakan karena Yuki telah ketahuan. Brandon dan Zero pun mesti turun tangan dan menghadapi para penjahat itu juga. Lalu terjadilah beralih lagi ke Pak Kolonel yang sedang dikejar-kejar dan dicari oleh Chusumano dengan sebuah pistol. Lalu terjadilah ya, semua misi telah selesai. Ke-12 wanita yang akan dijual pun telah diangkut ke rumah sakit oleh mobil ambulans. Namun, masih ada satu hal lagi. Di manakah si otak dari semua ini, yaitu Laura Lake? Ternyata, demi membuat identitas baru, Laura Lake benar telah memalsukan kematiannya. Dan ia bahkan menyamar menjadi salah satu dari 12 wanita yang akan dijual itu. Dan saat Brandon dan Zero mencarinya, Laura Lake telah berhasil kabur. Lalu tak jauh dari sana, Laura Lake menyetop sebuah mobil untuk menumpang ke bandara. Dan terlihatlah, ternyata yang membawa mobil tersebut adalah Mary. Inilah saatnya Mary membalaskan perbuatan kejam yang membuatnya menderita selama bertahun-tahun. Lalu terjadilah